Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Maulana Putra, NRP 23 2023 020. Saya Hasna Laila Mardiah, NRP 23 2023 003. Nah, di sini kami akan menghitung koordinat pada poligon terbuka menggunakan perhitungan perataan bersyarat. Di sini telah diketahui soal yang berisi jarak dan sudut. Di sini perintahnya itu menghitung koordinat titik U beserta ketelitiannya dengan menggunakan hitung perataan bersyarat. Dari soal yang telah diketahui, kita mendapatkan jarak RU yaitu 200 dan simpangannya 0,042 dan jarak US 100 dan simpangannya 0,062. Setelah itu di sini juga telah diketahui sudut dan simpangannya. Theta 1 sudutnya 240 derajat 0 menit 0 detik, simpangannya 0 derajat 0 menit 0,30 detik. Theta 2 150 derajat 0 menit 0 detik, simpangannya 0 derajat 0 menit 0,30 detik. Theta 3 240 derajat 1 menit 0 detik, simpangannya 0 derajat 0 menit 0,30 detik. Setelah itu kita mengubah ke dalam satuan derajat degree, yaitu untuk sudut mendapatkan hasilnya yang theta 1 240, theta kedua 150, theta ketiga 240,0,17. Dan yang simpangan juga kita ubah ke satuannya ke dalam derajat degree. Theta satunya segini hasilnya, theta 2 dan theta 3. Setelah itu kita mendapatkan titik koordinat dari Q, R, S, T. Nah, titik koordinat X dari Q yaitu 1000, Y-nya 800. Koordinat X dari R 1000, Y-nya 1000. Koordinat dari S 1223, Y-nya 1186,5. Koordinat X dari T 1400, yang Y-nya 1186,5. Tahap selanjutnya yaitu penyelesaian. Yang pertama, kita menghitung banyak pengukuran yang dilakukan. Dari soal di atas, banyak pengukuran yang dilakukan ada 5. Setelah itu, banyak pengukuran yang diperlukan. Dari soal yang di atas, banyak pengukuran yang diperlukannya ada 2. Setelah itu, menghitung banyak pengukuran lebih. Dari soal di atas yaitu cara menentukan banyak pengukuran lebih. Banyak pengukuran yang telah dilakukan dikurangi dengan banyak pengukuran yang diperlukan, maka mendapatkan hasilnya segini. Setelah itu dilanjutkan dengan menyusun persamaan syarat. AV ditambah W sama dengan 0. Syarat geometrik yang mungkin terbentuk dari jaringan poligon di atas terdiri dari yang pertama syarat sudut, syarat absis, dan yang terakhir syarat ordinat. Dari ketiga syarat geometrik ini, kita mendapatkan persamaan berikut ini. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan yang terakhir. Setelah itu dilanjutkan untuk menentukan sudut jurusan. Yang pertama, sudut dari QR sama dengan arc tangan YR dikurangin YQ dibagi XR dikurangin XQ, mendapatkan hasilnya segini. Setelah itu sudut RU sama dengan theta 1 dikurangin 180, mendapatkan hasilnya segini. Dilanjutkan mencari sudut US sama dengan arc tangan dikali S dikurangin YU dibagi XS dikurangin XU, mendapatkan hasilnya segini. Dan sudut ST yaitu arc tangan YT dikurangin YU dibagi XT dikurangin XU, mendapatkan hasilnya segini. Setelah itu dilanjutkan untuk menentukan jarak. Jarak dari QR sama dengan akar delta X kuadrat QR ditambah delta Y kuadrat QR sama dengan 200. Dilanjutkan dengan jarak RU, akar dari delta X kuadrat RU ditambah delta Y kuadrat RU, mendapatkan hasilnya segini. Dilanjutkan dengan jarak US, yaitu akar dari delta X kuadrat US ditambah delta
delta Y kuadrat US sama dengan segini. Dan yang terakhir jarak dari ST, akar delta X kuadrat ST ditambah delta Y kuadrat ST hasilnya segini. Selanjutnya, menentukan koordinat pendekatan dari U. Misalnya, di sini diambil dari titik R, yaitu XU sama dengan XR ditambah jarak dari RU dikali sin sudut RU. Maka mendapatkan hasilnya segini. Dan yang satunya lagi, YU sama dengan YR ditambah jarak dari RU dikali cos alfa RU sama dengan segini. Nah, tahapan selanjutnya adalah menentukan turunan parsial dari ketiga persamaan yang telah ditentukan dari matriks A. Untuk menghitung matriks A. Nah, di sini terdapat hasil turunan parsial dari ketiga persamaan. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menyusun matriks A, lalu menyusun matriks W, dan menyusun matriks P. Matriks W berisi dari hasil persamaan, hasil perhitungan persamaan yang telah ditentukan. Lalu matriks P merupakan matriks bobot pengamatan yang telah ditentukan. Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah menghitung matriks P. Matriks P adalah matriks koreksi terhadap pengukuran yang dilakukan. Nah, dari matriks P ini dibagi menjadi dua tahapan. Nah, yang pertama adalah menentukan matriks inverse dari matriks P. Berikut adalah hasilnya. Lalu ada matriks transpose matriks A atau AT. Nah, ini terdapat hasilnya. Nah, setelah itu melakukan perhitungan perkalian matriks P inverse dikalikan dengan A transpose. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan tersebut. Lalu menentukan perkalian matriks A dikali matriks P inverse dikali dengan A transpose, lalu hasilnya diinverskan. Nah, berikut adalah hasilnya. Nah, tahapan yang ketiga adalah menentukan perkalian matriks P atau matriks koreksi. Nah, setelah tahapan perhitungannya dibagi dua, nah hasilnya itu dikalikan. Yang pertama ada bagian A, bagian B, lalu dikalikan dengan matriks W. Nah, berikut adalah hasil dari matriks koreksi atau matriks P. Setelah menyusun matriks koreksi, nah di sini ada menambahkan hasil koreksinya terhadap pengukuran yang dilakukan. Hasil pengukuran yang dilakukan. Yang pertama ada D1 ditambah P1, yaitu D2 ditambah V2, theta 1 ditambah V3, theta 2 ditambah V4, lalu theta 3 ditambah V5. Nah, dari jarak definitif yang berdasarkan hasil koreksi diperoleh jarak D1, D2, theta 1, theta 2, dan theta 3 yang telah dikoreksi. Nah, setelah itu menentukan sudut jurusan definitif dari titik R berdasarkan hasil yang telah dikoreksi, yaitu theta 1 dikurangi 180. Nah, ini terdapat hasilnya. Lalu, langkah selanjutnya adalah menentukan sudut jurusan definitif terhadap titik U dari titik R, lalu menentukan sudut jurusan definitif dari definitif terhadap titik U dari titik S. Nah, berikut adalah hasil dari sudut jurusan definitifnya. Ini dari titik R, lalu terdapat dari titik S. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan sudut jurusan definitif, langkah selanjutnya adalah menentukan koordinat titik X, XU, YU dari hasil perataan bersyarat dari titik R, lalu menentukan koordinat titik XU dan YU hasil perataan bersyarat dari titik U. Nah, di sini terdapat
persamaan hasil dari perataan bersyarat dari titik U yaitu koordinat X dan Y-nya, lalu koordinat X dan Y-nya dari perataan bersyarat dari titik U.